Selamat siang menjelang sore, mungkin Bapak Ibu lelah tapi mau lihat model, mungkin modelnya nggak sebagus Bapak Ibu mungkin di kelas. Bapak Ibu, saya akan memodelkan bagaimana buku bacaan bermutu terintegrasi dengan pelajaran PJOK. Kalau selama ini PJOK kita kenalnya bahwa ada aktivitas di lapangan, tapi ini ada dengan buku bacaan bermutu, ternyata bisa kita gunakan untuk capaian pembelajaran dengan elemennya yaitu kesehatan, tentang kesehatan. Jadi di buku pelajaran teks pun nanti bisa dikaitkan dengan buku yang ada di CB atau Sistem Informasi Perbukuan. Bahkan ini bentuknya adalah komik. Ya Bapak Ibu, mohon nanti tanggapannya terhadap yang sudah kami laksanakan di sekolah ini. Sepertinya hanya praktek baik, mungkin ada nanti masukan dari Bapak Ibu. Ya. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Ya. Bu, mau izin, sebelum kita belajar biar semangat boleh nggak tepuk tugas dulu? Boleh dong, ayo. Tepuk tugas. 2, 3, 1. Belajar cerdas berakhlak mulia, yes. Iya, kamu semangat semua, tapi kok Kailani yang minta kita ice breaking malah nggak semangat ya? Kenapa Kailani? Udah makan, Bu? Kurang tidur juga. Nah, anak-anak, kaitannya pelajaran kita kali ini dengan Kailani adalah tentang makan sehat, bergizi seimbang, dan tubuh ideal. Siapa yang mau? Semuanya mau? Iya, tapi sebelumnya kita harus tahu yang sudah pernah kalian baca komik ini. Buku yang sudah kamu baca di mana? Di CB ya. Kita lihat komiknya. Ini ada 2 komik yang dibaca. Siapa yang mau bantu untuk membaca salah satu komik? Iya, salah satu komiknya. Ya silakan Dipa dibaca komiknya. Pasangan sisa, bekal sehat. Wah, makanan sehat. Habis posyandu ya? Selera kuno Sin. Kita dong, keren. Aku makan ini supaya sehat dan bahagia. Ini baru modern. Makanan mie sayur. Pantas suasana hati kalian udah berubah. Iya, terima kasih Dipa. Tepuk tangannya dong buat Dipa. Iya, bagaimana bacaannya? Sudah jelas belum? Sudah. Tangan Sinta, makannya katanya tradisional sekali karena cuma ada sayur. Menurut kalian yang bagus itu ada ini burger, yang satu lagi pizza. Supaya sehat pakai apa tuh? Sayur dan buah. Nah, itu untuk pelajaran kita kali ini. Ternyata setelah baca ini tahu ya. Jadi materi kita kali ini adalah bagaimana kita tahu pola makan dengan gizi seimbang. Nah, dari bacaan 2 komik tadi, siapa yang mau sharing pengalaman? Saya, Bu. Iya. Iya. Tadi saya mau Enak nggak? Enak, Bu, tapi kayak kurang bergizi soalnya nggak ada proteinnya. Wah, nggak ada protein. juga sih. Tenang teman-teman, aku tadi makannya sambil pakai sayur cabai putih sama telur dadar, jadi tercukupi lah mungkin. Nah, berarti ada proteinnya nggak? Nah, Ada telur dadar, katanya ada sawi putih. Nah, makanan yang sudah ada di piringnya Renita sudah ada gizinya kan? Nah, apalagi? Kira-kira kayaknya yang kurang tuh buah deh, Bu. Karena banyak yang jarang kita sama buat termasuk saya. Oh gitu, jadi di dalam komik itu ada cerita bahwa makan ada ya? Iya. Kemudian apalagi yang mau memberikan tanggapan terhadap komik yang sudah kamu baca? Ini bentuknya komik, tapi bisa menyambung dengan materi kita kali ini. Saya, Bu, di komik Rampai ada tentang jerawat di muka. Saya mempunyai jerawat di muka, saya coba-coba pakai obat anti jerawat, tapi tidak sembuh-sembuh. Ternyata pas saya cari sumber makanan juga mempengaruhi hormon tubuh saya. Nah, begitu bukan? Iya, jadi hormon juga mempengaruhi tentang kesehatan kita, kulit kita. Selain itu, dari buku yang kamu baca, ini ada 2 buku, masa cuma tentang Renita saja? Saya membaca komik ini, saya jadi lebih paham tentang apa saja jenis-jenis lemak yang berdampak pada kesehatan, seperti lemak trans, lemak yang galak. Lemak trans dapat kita temui pada gorengan. Lemak ini tidak baik untuk kita konsumsi. Yang kedua ada lemak jenuh. Ini lemak yang kurang baik, boleh kita konsumsi namun tidak boleh terlalu sering. Lemak jenuh dapat kita temui pada daging merah dan produk olahan susu. Yang ketiga itu ada lemak
tak jenuh, lemak yang baik untuk tubuh kita. Ini lemak tak jenuh ini dapat kita temui pada minyak zaitun, ikan laut, dan alpukat. Sudah juga ya, jadi tahu ya. Ya, jadi komik pun buku ceritanya bisa membuat pelajaran kita untuk kesehatan. Ya, selain itu ada lagi cerita tentang buku yang kita baca hari ini. Saya, Bu. Jadi dari cerita buku ini kita dapat tahu bahwa buku cerita juga dapat menjadi media belajar kita. Jadi dapat lebih seru dalam belajar. Oh, jadi bukan hanya buku bacaan teks kamu ya. Kalau kemarin kita belajar tentang bola besar. Bola besar bagaimana kita belajar bola basket, bola voli dan sebagainya di lapangan. Kalau di lapangan itu staminanya nggak kuat, nggak makan, gizinya nggak bagus, apa yang terjadi? Kayak si Dinda kemarin nih, upacara hampir pingsan kena. Pas saya membaca komik ini, ternyata ada ceritanya Bu, itu tentang HB atau hemoglobin darah. Yaitu hemoglobin adalah protein yang ada di sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Mungkin karena HB saya itu rendah, AB rendah itu bisa disebabkan karena jarang mengonsumsi makanan bergizi yang berupa daging. Karena saya lebih suka mengonsumsi makanan-makanan yang instan seperti Indomie goreng. Oh gitu. Yang lain suka juga dimakan di depan sekolah itu kan enak-enak ya, seru banget. Berarti porsi makan kita dalam piring sudah tahu ya. Nah itu semua adalah pelajaran yang tidak hanya kita dapatkan melalui buku teks, tapi juga bisa kita dapatkan di mana? Iya, di buku cerita ini. Nah anak-anak terkait dengan hal cerita dan buku yang di dalam pelajaran itu, kita pada indeks masa tubuh. Kira-kira kamu berdiri dulu. Iya. Berdiri ya. Kayaknya bukan saya, Bu. Kenapa bukan kamu? Soalnya saya banyak makan tapi jarang aktivitas, terus selalu makin ngumpul. Oke. Saya juga Bu, karena teman-teman saya kata teman-teman saya kalau saya ini kurus dan saya juga malas makan. Oh, asumsi teman-teman katanya kamu kurus. Iya, jadi yang bertiga ini ideal. Termasuk ideal. Tahu nggak bagaimana ngitungnya? Nggak tahu ngitung bagaimana tubuh kita ideal. Ya, kita lihat gambar ini ya. Nah, ini. Ini kayak modelnya model ibu ya. Iya. Pas sekali. Nah, anak-anak dilihat di buku catatannya lagi, dilihat dihitung, ya di buku latihan dihitung. Ini kalau Dinda karena teman-temannya bilang bahwa dia kekurusan, sekarang untuk pastinya kamu harus ngitung. Nah, ini indeks massa tubuh. Dihitung, coba dihitung di buku latihannya. Ada yang sudah dapat? Iya. Setelah saya hitung berat badan saya dibagi dengan tinggi badan di meter dikali tinggi badan itu terdapat di 26,7. Ternyata saya juga gemuk, Bu, benar kata saya. Oh, benar kamu gemuk ya. Iya. Ada lagi yang sudah dapat hitungan? Iya. Jadi saya itu termasuk kurus karena saya termasuk ke 17. Jadi saya harus atur pola makannya supaya tubuh saya jadi lebih ideal. Iya. Yang lain udah normal atau belum? Alhamdulillah untuk saya sendiri saya sudah normal, Bu. Namun walaupun seperti itu saya juga tahu bahwa saya masih dapat harus menjaga pola makan saya. Iya. Kalau Renita sudah dapat? Untungnya saya juga normal Bu, tetapi saya harus menjaga pola makan saya supaya jerawat saya makin membaik. Oh gitu. Jadi ini kamu masih hubungan sama jerawat ya. Kalau Kailani sama berat badan. Iya. Kalau Dinda, kamu termasuk normal dari hitungan kamu mana? Ternyata setelah saya hitung-hitung berat badan saya itu kurang dari 17, jadi sangat kurus. Wah benar ya. Jadi asumsi teman kamu kan tadi asumsi. Sekarang ternyata setelah dihitung dari indeks massa tubuh ini, Dinda juga tergolong sangat kurus. Kailani juga harus mengurangi sama kita nanti kayak. Ini bagaimana? Iya. Jadi di buku ini tuh ada tentang diet ekstrim. Walaupun saya nggak pernah diet ekstrim, tapi teman-teman saya sering curhat ke saya tentang dietnya karena mereka merasa Gitu ya. Ada lagi yang mau cerita? Ya. Saya, Bu, jadi saya punya pengalaman waktu itu saya lagi dietnya.
itu pagi-pagi saya jogging bersama teman saya, namun teman saya itu kehasut sama makanan mie ayam karena dekat dengan tempat jogging saya. Jadi niatnya awalnya mau olahraga, pulang-pulangnya malah makan mie ayam juga. Iya, jadi dietnya gagal. Iya, karena makanan menggoda mata. Iya, itu jadi kan porsi makan kamu kan berarti kamu sudah tahu ya. Dari tadi kita diskusi bahwa porsi makan di piring kamu harus sudah kamu pikirkan. Dan jajanan-jajanan yang memang ada menggoda selera kita itu juga harus dipikirkan apa yang tidak boleh dan apa yang digunakan oleh kita di dalam makanan kita. Nah, itu adalah pelajaran kita mengenai pola seimbang, apa yang ada di piring kamu dan apa yang harus kamu hindari serta harus kamu lakukan dengan berolahraga. Begitu kan? Nah, Kelani punya pengalaman juga tentang apa? Oh ya, waktu itu saya pernah baca di komik apa yang ada jangkrik dan kawan itu. Jadi di komik tersebut diceritakan kalau ada jus anti flu yaitu dengan jus buah naga. Itu kata komik tersebut, jus buah naga mengandung vitamin C yang meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi karena kamu flu, kamu minum jus buah naga seharian? Ya. Oh gitu. Tapi menurut saya tidak gitu, Bu. Jadi walaupun kita hanya minum buah naga, kalau sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Jadi harus diseimbangi juga dengan olahraga, juga pola makan yang sehat. Iya, jangan mampir ke mie ayam gitu ya. Iya, iya Nana. Itulah pembelajaran kita tentang pola makan, gizi seimbang dan bagaimana kamu mengukur indeks massa tubuhnya. Nah, pelajaran kita sudah selesai. Ada yang mau disimpulkan? Saya, Bu. Iya, silakan Radipa dengarkan ya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan saya tentang pembelajaran hari ini tuh, jadi kita bisa menggunakan buku cerita sebagai media pembelajaran kita yang serupa dengan buku paket atau buku teks karena sama-sama mempunyai informasi yang banyak, dan di buku yang saya baca ini memiliki informasi tentang pola gizi seimbang, terus ada juga olahraga teratur dan gizi yang bagus untuk tubuh kita. Jadi buku ini sangat direkomendasikan oleh saya untuk dibaca oleh teman-teman saya. Iya, jadi pelajaran hari ini kaitannya dengan buku komiknya, bukan sekedar komik gitu ya. Iya. Jadi bukan sekedar komik, bisa kita gunakan juga untuk pelajaran. Apakah dari buku-buku yang lain juga seperti itu bisa kita pelajari? Bisa, iya. Jadi apa sih perasaan kamu, pengalaman setelah kita melakukan pelajaran hari ini? Ada yang mau cerita? Saya, Bu. Jadi di pengalaman belajar pada hari ini itu menurut saya sangat seru. Dan dari sini juga saya pelajaran buku cerita juga dapat dijadikan sebagai media belajar, jadi lebih seru. Iya, jadi bukan hanya buku teks ya yang bikin kamu bete, komik pun bisa menjadi buku cerita. Ada lagi? Ya, Bu. Iya, Kelani. Mungkin setelah belajar ini saya akan menjaga pola makan saya biar tubuhnya ideal dan normal, biar kelihatan keren. Oh gitu, iya bagus. Dari komik bisa jadi keren ya. Iya. Ya Renita, apa pengalamannya? Pelajaran hari ini sangat seru, Bu. Kita sambil membaca buku tentang kesehatan, jadi kita bisa mengubah hidup kita yang tidak menjaga pola makan yang Tidak teratur, iya. gizinya nggak seimbang, jadi jerawatan, ciki dihindari gitu ya? Iya, Bu. Iya. Kalau Dinda supaya nggak pingsan lagi nih upacara. Ya, pada pembelajaran hari ini saya senang bisa cerita dan lebih tahu tentang tubuh saya, dan supaya saya tidak pingsan lagi saat upacara, saya akan mengonsumsi lebih banyak makanan bergizi seperti daging-dagingan, Bu. Saya akan menghindari makanan-makanan yang instan. Oh iya. Terima kasih anak-anak, itu yang kita pelajari. Pembelajaran kita tentang makanan sehat, gizi seimbang, tubuh ideal. Walaupun susah kita mencapainya, tapi perlahan-lahan bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, demikian yang sudah kami praktekkan di sekolah. Mudah-mudahan Demikian bermanfaat dan pembelajaran buat kita. aksi nyata Terima kasih. pemulihan Assalamualaikum pembelajaran warahmatullahi wabarakatuh. 2002. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.